Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis tentang adab dan akhlak, di mana kita malam hari ini akan mengkaji hadis yang baru, di mana sebelumnya telah kita selesaikan hadis yang berkaitan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf adalah shadaqah. Adapun hadis ini yang kita akan bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kalian meremehkan perbuatan kebaikan walaupun kecil. Janganlah kalian meremehkan sekecil apapun dari perbuatan baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun itu hanya ketika engkau berjumpa dengan saudaramu, yaitu dengan wajah yang ceria. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita membahas isi dari hadis ini, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari amalan kebaikan. Walaupun itu hanya engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Kita akan bahas perawinya sebagaimana bahasan-bahasan sebelumnya dengan membahas perawi hadisnya. Perawi hadis ini yaitu tadi siapa? Abi Dzar. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Kita akan mengenal tentang sahabat ini dulu. Kenapa sih kita sebelum membahas hadis Rasul, kita membahas yaitu dari sahabat yang meriwayatkan. Ini bentuk yang pertama kita berterima kasih, bersyukur kepada para sahabat.
Karena merekalah yang menyampaikan hadis-hadis Nabi lewat lisan mereka. Ya, mereka menyambung ya, lidah dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasul, kemudian sampai kepada kita. Maka Rasul mengatakan, la yashkurullaha man lam yashkur linnas. Tidak bersyukur kepada Allah seorang yang tidak terima kasih kepada orang lain. Apalagi tentang ilmu agama. Kita berterima kasih kepada para sahabat. Kemudian yang keduanya, karena mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah diridhoi. Telah Allah ridhoi. Mereka kaum muhajirin dan kaum ansor adalah para pendahulu kaum muslimin. Sebelum kita, sebelum orang tua, sebelum embah ya juga Pak, ya mereka yang terlebih dahulu ya mengamalkan syariat. Sebelum kita sholat, mereka yang dulu sholat duluan. Dan yang ketiganya adalah kita mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Jadi, yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang bernama Abu Dzar. Disebutkan bahwa Abu Dzar ini salah seorang dari sahabat Nabi yang termasuk sahabat ya, memiliki keutamaan yang banyak. Jadi para sahabat punya kelebihan masing-masing. Nanti kita sebutkan juga sahabat Abu Dzar ini. Adapun nama aslinya, tadi kan Abu. Abu itu nama kunyah. Ya, nama kunyah. Nama kunyah itu biasanya didahului dengan Abu, Ummu, atau Ibnu. Misalnya Abu jenengan namanya, nama anaknya jenengan itu ya misalnya Fatimah, berarti Abu Fatimah. Kalau laki-laki ya misalnya namanya Ahmad, Abu Ahmad. Ya, begitu. Kemudian beliau nama aslinya huwa Jundab Ibnu Junadah. Nama aslinya Jundab. Ya, nama aslinya itu Jundab. Mungkin kalau di sini nama begini aneh kali ya. Kenalan namanya siapa Mas? Jundab. Orang mana? Namanya Jundab Ibnu Junadah. Bapaknya namanya Junadah. Ibnu Qais, Ibnu Amr, Ibnu Ghifar. Ya. Dari kabilah Ghifar. Dari kabilah Ghifar. Jadi masih ya dikenal dari apa? Jundab, Junadah, Qais, Amr, kemudian Ghifar. Ya, kalau kayak kita itu ya bapak, kemudian simbah, buyut, kemudian canggah, wareng, kemudian udek-udek, gantung sewur, apalagi ya? Jangan-jangan jenengan nggak hafal ini. Ya, ini kan kakeknya yang keempat ini masih disebutin orang dulu loh. Ya, jangan jenengan coba sebutin kakeknya jenengan yang nomor 2. Nggak tahu kan? Baru nomor 2. Ya, taunya mbahnya doang yang nomor 1. Rasul tuh sampai 21 loh jamaah. Sampai 21 ya simbah yang ke-21 namanya Adnan. Adnan ini masih anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu masih ada. Ya walaupun di sana riwayatnya masih ada diperselisihkan. Jadi Rasul sampai Adnan yang nomor 21, Adnan masih ya sekitar 16 atau 17 sampai ke anak dari Nabi Ismail, dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim sekian sampai Nabi Adam. Jangan gue sampai Nabi Adam banyak banget.
Nah, tadi yang kakek nomor 2 ya udah lupa. Ya. Nah, kemudian disebutkan bahwa wa syuhratuhu Abu Dzar, tapi nama terkenalnya dengan Abu Dzar, terkenalnya nama kunyahnya tadi. Ya, nama kunyahnya. Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifar ini satu kabilah. Ya, satu kabilah yang terletak di antara atau kota yang tidak jauh dari kota Madinah. Adapun ibunya Ummuhu Ramlah bintu Waqi'ah. Ibunya namanya Ramlah. Ya, namanya Ramlah dari Bani Ghifar juga. Adapun ciri dari fisiknya, wa kana Abu Dzar asmar, dhahman jasiman kathiful lihyah. Disebutkan Abu Dzar ini memiliki perawakan yang badannya itu kekar. Ya. Badannya itu apa? Ya kekar, gede, begitulah. Ya. Kemudian kathiful lihyah. Jenggotnya ini lebat, ngeri, begitu kan? Jenggotnya apa? Lebat. Ini dari ciri fisiknya disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Nah, bahwa Abu Dzar ini disebutkan aslama Abu Dzar qadiman bi Makkah. Jadi Abu Dzar ini enggak terlahir dalam keadaan muslim. Ya, kalau kita kan kebanyakan apa? Terlahir sudah muslim. Ketika ditanya, Pak, agama yang jenengan apa? Muslim. Kenapa muslim? Ya, orang tua saya muslim kok. Kan begitu rata-rata. Orang tuanya muslim. Begitu. Adapun Abu Dzar ini enggak, ya, masuk Islam ketika masih di Mekah, ya, disebutkan masuk Islam qadiman bi Mekah, itu masuk Islam termasuk awal-awal sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Bahkan disebutkan beliau itu masuk Islam itu di awal-awal dakwah. Awal-awal dakwah Nabi. Jadi kalau dihitung dengan jari itu masih, ya, masih apa? Masih bisa dihitung dengan jari. Dia mengatakan ya sekitar 10-an lah. Ya 10-an. Kalau kita yang keberapa ya coba? Wah udah nggak kehitung kita nih. Nah, kenapa beliau masuk Islam? Ini disebutkan dalam ya sejarah, diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Meriwayatkan, menceritakan tentang bagaimana Abu Dzar ini masuk Islamnya. Ya, ini nggak sembarang, bayangkan. Masuk Islam di usia yang lumayan sudah apa? Sudah tua begitu. Nah, disebutkan oleh Imam Bukhari, ya. Dan kisah masuk Islamnya Abu Dzar disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Apa kisahnya? Abdullah bin Abbas mengatakan, ala ukhbirukum bi islami Abi Dzar. Mau nggak kalian? Jadi pas lagi pengajian, Ibnu Abbas itu punya pengajian di Mekah. Karena ahli tafsir beliau ini. Ya. Ketika lagi mengajarkan apa? Ilmu. Kemudian Ibnu Abbas di tengah-tengah pengajiannya nanya ke jamaahnya. Ya, nanya ke jamaah, ala ukhbirukum bi islami Abi Dzar, mau nggak saya ceritakan Islamnya Abu Dzar? Maka jamaah ketika itu faqalu qulna bala, tentu pengen. Karena memang orang itu senang cerita, betul jamaah. Enggak cuman anak-anak, orang tua juga senang dengan cerita. Yang penting ceritanya benar, ya. Ceritanya asli, ada riwayatnya, ada ya sejarahnya, ya dijaga kisahnya, bukan kisah kancil nyolong timun, ya nggak tahu nih kisahnya dari, ya bukan apa kisah kancil nyolong timun, nggak tahu nih dari, ya ini ada riwayatnya. Apa kata Abu Dzar? Disebutkan Abu Dzar bercerita, ya dari Ibnu Abbas mengkisahkan dari orangnya langsung, dari pelakunya langsung. Ya ini kisahnya agak sedikit panjang, ya sehingga ya jangan ngantuk jemaah.
Apa kata Abu Dzar? Kuntu rajulan min Ghifar fabalagana anna rajulan qad kharaja bi Makkah yas'umu annahu nabiyyun. Kata Abu Dzar, waktu itu saya masih tinggal di kabilah Ghifar yang lumayan jauh dari Mekah. Terdengar kabar di Mekah ada orang yang ngaku nabi. Terdengar ada orang yang ngaku nabi. Ya. Kalau sekarang ada orang ngaku nabi gimana coba? Wah, nggak bener. Nabi palsu yang ada nih. Kalau sekarang, ya, tapi seringkali walaupun nabi palsu ada aja yang terima, oh, betul. Ya, ada aja yang terima. Dulu di Jakarta, Jalan Pramuka itu ada orang yang ngaku nabi perempuan. Ya, namanya siapa itu? Lupa lah. Oh, itu mungkin, ya. Nah, ngaku nabi. Kemudian sempat ditangkap karena meresahkan warga, katanya begitu. Dibawa ke Bogor, kemudian sempat ditahan. Setelah ditahan 7 hari, ngakunya malaikat Jibril. Untung kau yang diaku malaikat Jibril, ya, Ma. Kalau yang diaku malaikat maut, repot. Nggak ada kematian, Pak. Loh, kenapa? Tuh malaikat maut ditangkap. Ya. Jadi apa, Ma? Disebutkan, kata Abu Dzar, aku mendengar ada di Mekah orang yang mengaku sebagai nabi. Ya. Fakultu li akhi, aku pun manggil saudara saya. Ya, dipanggillah saudaranya, disebutkan ya adenya. Intolik ila hadza rajuli wa kallimhu atini bi khabari. Dipanggil adenya. Kamu berangkat ke Mekah sana. Saya ongkosin, saya kasih bekal. Benar nggak ada orang ngaku nabi di sana? Ya. Perjelas, pastikan. Ajarannya apa, orangnya kayak apa, modelnya gimana, nanti kabarin saya. Nih, saya kasih ongkos. Ini penting orang itu harus cross-check. Tabayun. Jangan setiap ada kabar langsung terima. Kita itu kan seringkali kalau ada kabar, ada berita langsung percaya. Belum tentu benar. Karena yang sering benar itu biasanya berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Biasanya benar. Biasanya. Ya, kalau selain itu kayaknya nggak tahu nih. Ya, jadi cross check dulu. Ya, ada kebakaran. Di mana? Di pasar itu. Ya, misalnya di pasar Meteseh. Ya, langsung cerita ke tetangga. Ada kebakaran. Di mana? Pasar Meteseh. Benar nggak? Benar. Saya jadi apa? Kata tetangga. Katanya sih habis. Katanya padahal nggak ada. Ternyata yang kebakaran ya ada cuman 2 kios. Ya, tapi karena nggak cross check, ya, maka pastikan dan perjelas. Itu namanya tabayun. Ketika dengar kabar, pastikan benar nggak. Setelah benar, oh ya benar. Kemudian perjelas kronologinya gimana. Yang kebakar berapa? Sebabnya apa? Ini namanya tabayun, cross check. Ya begitu. Nah, ini yang dilakukan Abu Dzar. Maka berangkatlah adanya ini, ya, berangkatlah ya saudaranya, fantolako falakiyahu summa roja'a. Berangkatlah ke Mekah, ketemu Nabi. Ya, sempat ketemu Nabi, adanya ini. Ya, kemudian ada ngobrol apa lah begitu. Pulang nih ya saudaranya, kalau dari ongkosin. Ya. Sampailah adanya itu kembali ke kabilah Ghifar. Apa kata Abu Dzar sudah ditunggu? Ya ditunggu oleh Abu Dzar dan bertanya, fakultu ma'ingda. Mana? Kabarnya apa? Penasaran saya nih dengan orang yang ngaku nabi. Hari gini ada orang ngaku nabi. Begitu. Ya. Faqala wallahi laqad ra'aitu rajulan ya'muru bil khairi wa yanha 'anil syarr. Benar, ada orang ngaku nabi di sana. Orangnya ngajarin apa? Katanya Abu Dzar. Ngajarin kebaikan-kebaikan dia. Melarang keburukan. Fakultu lahu lam tashfini minal khobar. Apalagi yang dibawa? Ya setahu saya begitu. Dia ngajarin kebaikan. Mencegah dari keburukan. Orangnya gimana? Ya waktu itu sulit untuk ketemu. Karena memang agak ya susah. Karena banyak orang musyrikin itu orang yang ketahuan ke rumahnya. Orang yang ngaku nabi itu dipukulin. Cuman gitu, iya.
Akhirnya Abu Dzar mikir dalam hatinya, lam tasfini minal khobar. Sudah songko sin gede-gede, ditunggu lama-lama, kabarnya nggak jelas. Gitu loh, katanya Abu Dzar. Ya. Akhirnya apa? Wallahi laqad ra'aitu, dia pun mengatakan fa akhadtu ciraban wa asan. Thumma aqbaltu ila Makkah. Udahlah, daripada saya nggak puas dengan kabar ini, saya yang berangkat sendiri ke Mekah. Berangkat sendiri. Ya, kadang-kadang orang kalau nyuruh, ya entah nyuruh bawaan, kadang-kadang nggak memuaskan, ya, nggak jelas gimana. Beda kalau sendiri begitu, langsung berangkat. Akhirnya dia mempersiapkan jirob. Jirob itu tempat untuk menampung air tapi dari kulit. Ya, menampung air. Kalau sekarang kayak buat botol lah, itu dulu pakainya dari kulit buat apa, air begitu. Dan membawa tongkat. Berangkatlah aku ke Mekah. Wa ja'altu la arifuhu wa aqrahu an as'ala anhu wa ashrabu min ma'i zamzam wa akunu fil masjid. Ketika sampai di Mekah, aku ya selama itu tinggalnya di masjid, maksudnya di Masjidil Haram. Ya. Dan saya nggak mau nanya ke orang, karena khawatir dikabarin sama adenya, itu kalau nanya-nanya tentang orang yang munafik itu bisa dipukulin, begitu. Saya pun nggak nanya sama sekali, diem aja udah. Ya. Saya nggak mau nanya, dan orang juga nggak ada yang kenal saya, nggak ada yang kenal. Faqala marra bi Aliyun, suatu hari Ali bin Abi Thalib lewat. Ya, ketemunya yang orang benar nih, Ali bin Abi Thalib. Faqala ka'anna rajula gharibun. Kemudian Ali ini nanya, Pak, jenengan kayaknya bukan orang sini ya. Ini kalau bahasa kita begitu. Gharib, orang asing. Ya ini kayaknya bukan orang sini ya. Kok saya baru lihat begitu. Ya, ini harusnya orang itu begitu. Ya, jangan diem ada jamaah baru ke masjid. Ya. Kalau jenengan yang biasa di sini rumahnya dekat kan hafal. Tapi kadang ada orang baru, jangan cuekin. Ya diem, tanya, Assalamualaikum Pak, tinggal di mana Pak, kok baru lihat. Nah begitu. Ya, ada nanya, serawung lah kah begitu. Ini Ali bin Abi Thalib demikian. Ditanya, jenengan orang asing ya, kok saya baru lihat. Faqala qultu na'am, iya, saya orang asing di sini. Faqala intolik ilal manzil, katanya Ali bin Abi Thalib, ayo bertamu di rumah saya. Ya. Ayo mampir ke rumah, begitulah kalau bahasa kita. Ayo mampir ke rumah saya, katanya Ali bin Abi Thalib. Qala fantolaktu ma'ahu la yas'aluni an syai'in wa la ukhbiruhu. Saya pun mampir sempat ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Dia nggak nanya keperluan saya apa, saya juga nggak tanya tentang orang yang ngaku Nabi. Intinya cuma ke rumah, mungkin makan atau minum, gitu kan. Nggak nanya apa-apa. Ali bin Abi Thalib juga mungkin nggak enak, yang penting sudah menjamu begitu. Falamma asbahtu qadawtu ilal masjid li as'ala anhu wa laisa ahadun yukhbiruni anhu bi syai'. Kemudian paginya saya ke masjid lagi. Ya cuman sebentar di rumahnya Ali. Ya. Sebentar, kemudian paginya ke masjid lagi. Ya. Kemudian ketika di masjid juga saya masih diem aja, nggak enak, mungkin takut gitu kan. Famarro Aliyun faqala, kemudian Ali besoknya ketemu lagi, ya, kemudian nanya lagi, ya arifu manzilahu ba'd, ya, faqultu la, qala intalik ma'i, qala la, ma amruka wa ma aqdamuka hadhil balad. Baru di situ ketemu yang kedua kali disebutkan Ali bin Abi Thalib nanya, ya. Yang kedua kalinya ini disebutkan Ali bin Abi Thalib nanya, mulai nanya. Kalau kemarin enggak, cuman di rumahnya doang sebentar mampir, kemudian balik lagi ke masjid. Ya. Ali nanya, wa ma aqdamuka hadhil balada. Tujuannya apa kamu ke sini? Ya, ayo mampir lagi ke rumah, begitu katanya Ali bin Abi Thalib. Faqultu, katanya Abu Dzar, in katanta alayya akhbartuka. Saya mau cerita, tapi dengan syarat. Katanya Ali bin Abi Thalib, ya, apa syaratnya? Ya, fa ini af'al, saya akan ikut syaratnya.
Syaratnya apa? Ngomong aja nggak apa-apa. Saya akan sepakati syaratnya. Faqultu lahu. Kemudian Abu Dzar ngomong. Balaghana annahu qad kharaja huna rajulun yas'umu annahu nabiyyun. Saya dengar berita. Ada orang yang ngaku nabi di sini. Ya. Ada orang yang ngaku nabi di sini. Wa arsaltu akhi liyukallimahu kharaja falam yashfini minal khabar. Aku sudah ngutus saudara saya ke sini tapi nggak ada kabar yang jelas. Ya. Faratu an alqah, dan saya tujuan ke sini untuk memastikan benar nggak orang yang ngaku nabi? Kayak apa orangnya? Begitu. Ini karena ketemunya Ali, nanyanya ke Ali, pas nggak? Pas. Kalau nanyanya Abu Jahal, waduh. Kira-kira gimana? Kalau ketemunya Abu Jahal, nah, ya bisa disasarin ini. Kemudian faqala lahu, maka Ali pun bertanya. Ya. Ali pun bertanya, amma innaka qad rasyadta hada wajhi ilaihi fattabi'ni adkhulu haitsu adkhul. Saya akan tunjukkan kalau memang niatmu itu benar mencari seorang nabi. Saya akan tunjukkan ya kepada apa? Kepada orang yang dia adalah seorang nabi. Tapi ingat caranya. Kamu jangan berangkat bareng sama saya bareng-bareng. Karena di sini masih belum kondusif, nggak aman tadi. Karena ini awal-awal dakwah. Ya, awal-awal Rasul berdakwah di Mekah. Wa ini in ra'aitu ahadan akhafu alaika qumta ilal haiti ka anni aslihu na'li wa amdi anta. Kemudian, terus bagaimana katanya Abu Dzar? Saya jalan di depan, kamu di belakang saya. Kasih jarak lah, 10 meter begitu. Kalau saya melihat sesuatu yang ada orang yang dia membahayakan, memberikan mudarat, saya pura-pura benerin sendal. Ya, saya pura-pura benerin sendal. Kemudian kalau saya benerin sendal, kamu jangan berhenti, kamu terus saja jalan. Jangan nungguin saya. Kasih jarum, ya Ali cerdas sama. Enggak diajak. Kenapa? Bisa dipukulin begitu. Ya. Famatu wa madaitu mahu hatta dakhaltu mahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ya ketika ngeliat orang yang enggak benar, orang jahat ini, Ali pura-pura benerin sendal. Abu Dzar jalan lagi, jalan ngelewatin. Jadi enggak peduli lah, seakan-akan enggak kenal, ya. Apa yang terjadi? Sampailah di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai di rumah Rasul, kemudian apa? Ketemu dengan Rasul, ya. Kemudian ketika bertemu Rasul, ya sempat ditanya namanya. Kemudian ya Abu Dzar nanya, engkau orang apa? Seorang yang mengaku sebagai nabi? Kemudian Rasul mengatakan, iya. Kemudian sempat di sana terjadi dialog, ya, tentang agama apa yang disampaikan, ya, sampai akhirnya Abu Dzar ini masuk Islam di situ, jamaah. Enak banget ya. Ini Abu Jahal lama nggak masuk Islam itu. Padahal tinggalnya tetangga. Wong ketua RW-nya katanya. Ya, maaf ya kalau di sini. Enggak, ini kan di sana Abu Jahal itu loh. Abu Jahal itu masih apa? Masih sedera. Lama ketemu Nabi. Ya. Lah ini Abu Dzar baru ketemu sekali masuk Islam, coba. Ya. Abu Jahal ini, nggak masuk Islam sampai meninggal. Padahal tetangganya sendiri itu. Apa kata Rasul? Ketika Abu Dzar setelah masuk Islam dan mau pergi, mau pulang ke daerahnya, maka Rasul memberi wasiat. Ya Abu Dzar, uktum hadal amro warji ila baladik. Kamu nanti kalau pulang, kamu rahasiakan kamu masuk Islam. Karena memang sekarang keadaannya enggak aman. Kamu sembunyikan, jangan cerita-cerita kamu masuk Islam. Diam aja, sembunyi dulu, ya. Wa idza balagha zuhuruna fa'aqbil. Nanti suatu saat ketika agama Islam ini sudah kuat, pengikutnya yang beriman sudah banyak, kamu datang lagi ke sini. Ya. Faqultu walladzi ba'atsaka bil haqq la asruhanna biha baina adhurihim. Saking semangatnya Abu Dzar, dia mengatakan, ya Rasulullah, maaf nih kalau ini saya nggak bisa ikut. Saya mau mengiklankan. Saya mau terang-terangan ini. Jadi tadi Rasul khawatir keadaan. Kamu jangan cerita-cerita.
Tapi Abu Dzar enggak, saya mau cerita ke orang, saya masuk Islam, begitu. Keluarlah Abu Dzar, ya, wajah ilal masjid, datang ke Masjidil Haram, ya. Wa Quraisyun fihi, orang-orang Quraisy pas waktu Abu Dzar datang masih pada nongkrong. Masih pada nongkrong. Wa qala ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa annahu Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Terang-terangan jemaah di depan kaum Quraisy yang lagi nongkrong. Faqalu qumu ila hadzal sabi, ya. Kemudian mereka mengatakan, bangkitlah ke orang ini, sobi. Sobi itu julukan orang yang meninggalkan agama sebelumnya, disebut dengan sobi, ya. Wa qamu wa duribtu li amuta, saya pun dipukulin jemaah, ya. Dipukulin, digebugin, la amuta, hampir saya mau mati, katanya Abu Dzar, ya. Li amuta, saya dipukul. Ini Rasul udah ngomong jangan cerita, udah pulang sudah begitu. Tapi saking semangatnya begini nih, ya, saya pun dipukulin, ya digebukin, hampir saya mau mati. Wa adrakanil Abbas, ketemu di situ ada Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Abbas ini sering lewat daerah Ghifar. Ghifar itu kabilahnya Abu Dzar ini. Kemudian Abbas ini ngelihat yang dipukulin Abu Dzar, kenal karena sering lewat kampungnya dia, maka Abbas mengatakan, wa akabba alaih, cukup, jangan dipukulin. Ya, wailakum taqtuluna rajulan min Ghifari matrajakum wa mamarrukum ala Ghifar. Jangan dipukulin, orang ini penguasa daerah Ghifar. Jadi Ghifar itu kabilah yang terkenal banyak rampoknya, begitu. Ya, dan orang ini termasuk penguasanya di sana. Kalau kita pukulin orang ini, apalagi sampai meninggal, kita bahaya. Dagangan kita ke negeri Syam itu lewat kampungnya dia, bisa habis kita. Ya, akhirnya Pak, yang tadi lagi dipukulin berhenti jamaah, berhenti, ya, berhenti. Wa akabba alayya, kemudian dibawa ke rumahnya, ya, Abbas, diobatin. Abu Dzar ini diobatin di rumahnya Abbas, ya. Kemudian summa aqbala alaihim, besoknya datang lagi ke orang Quraisy lagi. Ya masyarul Quraisy, dalam keadaan habis ya kalau kita habis diobatin. Ya ini masih perban, masih sebelah sini masih ya dikasih obat. Ngomong lagi, wahai orang-orang Quraisy, saksikan, saya sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Pukulin lagi. Ya, dipukulin lagi, ya. Dipukulin fa aqla'u anni falamma an asbahul qadda raja'tu faqultu mithla ma qultu bil ams wa qalu qumu ila hadha sabi. Kemudian disebutkan jamaah itu sampai ya 2 kali. Dikebun sampai 2 kali. Jadi enggak kapok begitu. Ya enggak kapok. Akhirnya yang kedua kali sampai parah dan sampai hampir sudah mau mati, kemudian Abbas menyelamatkan lagi. Pamannya Nabi menyelamatkan lagi. Akhirnya besoknya diantar pulang. Diantar pulang. Tapi nggak sampai rumah, disebutkan sampai keluar kota Mekah, ya dipulangkan. Ini kisahnya Abu Dzar sendiri ketika masuk Islam. Luar biasa jemaah, ya. Ini Abu Dzar. Kemudian beliau bercerita, ya. Padahal waktu itu, ya, dia mengatakan tinggal selama 1 bulan. Jadi 1 bulan di Masjidil Haram. 1 bulan, katanya Abu Dzar, selama itu saya nggak makan kecuali cuman minum air Zam-Zam. Kan cuman bawanya itu tadi, tempat air yang dari kulit. Jadi selama itu minumnya air Zam-Zam. Nggak makan apa-apa. Ya, kuat jemaah. Dan nggak meninggal. Ini Abu Dzar. Makanya coba kalau jenengan di sana ya selama 4 hari itu. 4 hari di mana? 4 hari di Mekah, coba jangan makan gitu kan. Udah bayar hotel, Ustaznya ini kan nyoba gitu kan. Ya, nggak usah sebulan, 4 hari, insya Allah nggak meninggal. Insya Allah nggak meninggal. Kenapa? Karena air Zam-Zam ini bukan sekedar minuman biasa, tetapi juga seperti makanan. Kata Nabi SAW, ya, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu ya sesuai dengan niat orang ketika minum. Ketika ini saya minum seperti kayak makanan, maka dia akan mengenyangkan, kayak makan. Begitu maknanya. Ya.
Jadi Rasul sampai mengatakan demikian. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, adapun ya Abu Dzar ini terkenal ya dengan hadis-hadisnya, kemudian juga ya ketika Rasul sudah hijrah, ya Rasul sudah hijrah ke Madinah, ya Rasul hijrah di Madinah di tahun kelima Abu Dzar datang dengan membawa orang-orang kabilahnya masuk Islam, hijrah ke Madinah. Jadi ada pengaruhnya setelah masuk Islam, dia membawa orang-orang kampungnya untuk masuk Islam. Nah, adapun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ya banyak diantaranya hadis yang kita bahas. La tahqironna minal ma'rufi syai', dengar langsung dari Nabi. Janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari perbuatan baik. Walau antal ko akhaka biwajhin tolkin, walaupun itu hanya senyum kepada saudaranya. Senyum kan nggak butuh duit, kan begitu maknanya, nggak butuh duit. Nah, kemudian Abu Dzar radhiyallahu taala anhu disebutkan ya, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat zuhud. Ya, zuhud itu bukan berarti miskin, bukan. Ya, bukan berarti zuhud itu kaitannya dengan miskin, enggak. Tapi orang yang sangat sangat memanfaatkan waktunya ya di dalam beribadah dan juga di dalam kebaikan akhiratnya. Yang terakhir, adapun Abu Dzar radhiyallahu taala anhu disebutkan wafat, ya, disebutkan Abu Dzar ini wa tuwfiya Abu Dzar al-Ghifari sanatu isnataini wa salatsina minal hijrah. Meninggal dunia ya pada tahun 32 Hijriah. 32 Hijriah beliau wafat, ya. Sekitar 20 tahun, ya 20 tahun setelah Rasul wafat baru beliau wafat. Wasalla alaihi Abdullah bin Mas'ud, ya, yang menjadi imam salat jenazahnya beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Fa innahu kana ma'ulaika nafar alladziina syahadu mautahu wa hamilu iyalah. Ya. Kemudian ya disebutkan meninggal pada zamannya ila Utsman ibni Affan, di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Bil Madinati wa dhamma Utsman bintu Abi Dzar ila auladi. Disebutkan Abu Dzar itu dikuburkan ketika dalam perjalanan meninggal, ya, kemudian dikuburkan di mana Abu Dzar meninggal dunia. Maka kita doakan wa jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikannya dan semoga Allah meridhoi ya tentang sahabat Abu Dzar ini. Dan kemudian yang terakhir, ya nggak cukup kita belajar perawi hadisnya, tetapi juga kita mempelajari sirahnya dan juga hadisnya. Ini yang kita akan bahas hadisnya insyaallah taala di pertemuan yang akan datang tentang la tahqironna minal ma'rufi syai'a. Semoga bermanfaat pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.